Nah, jadi tarian Sagoalu ini memang biasa dilakukan sebagai wujud perasaan gembira, apalagi setelah bangun rumah seperti ini. Salah satu snack yang dikonsumsi sama mereka, garam. Saya mengikuti aktivitas warga Pulau Kojadoi mau mencari ikan dengan teknik jari jumpa. Dapat satu ikan. Bulu babi ini banyak sekali berada di antara terumbu karang. Karena kalau sampai overpopulasi akan merusak terumbu karang tersebut. Sebagai provinsi kepulauan, Nusa Tenggara Timur memiliki lebih dari 1000 pulau. Masyarakat yang mendiami pulau-pulau kecil umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Para nelayan yang tinggal di Pulau Kojadoi memiliki cara yang berbeda-beda untuk menangkap ikan pada setiap bulannya. Di pagi hari seperti ini menjadi waktu yang tepat untuk mencari ikan karena angin masih tenang, air laut juga masih belum terlalu pasang. Nah, hari ini saya mengikuti aktivitas warga Pulau Kojadoi mau mencari ikan dengan teknik jari jumpa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbeda dengan menjaring ikan yang biasa dilakukan secara mandiri, metode jari jumpa membutuhkan tenaga lebih dari beberapa nelayan. Menjadi salah satu cerminan bahwa masyarakat Pulau Kojadoi masih menjaga prinsip gotong royong dalam kebiasaan hidupnya. Nah, ini kita udah sampai di titik kita menebar jaring dan emang nggak boleh di perairan yang terlalu dalam ya, supaya jaringnya tidak terlalu tenggelam. Jadi ini kita pasang melingkar, baru nanti kita turun kepak-kepak ikannya. Sepanjang 30 meter sudah terpasang melingkar. Sekarang kita harus menepi dan akan mengiring ikannya dari sana. Ayo bang! Sistem kerja jaring tradisional ini menunggu pergerakan air laut pasang untuk membuat ikan terperangkap. Ikan-ikan karang merupakan target tangkapan kami. Jadi emang jari jumpa ini biasa dilakukan dari surut menuju pasang, karena waktu akan pasang ikan-ikan akan kembali ke tengah dan dia akan terjebak di jaring. Makanya nih, keburu pasang ya, ayo Pak. Yeah. Kita usir. Salah satu langkah yang penting dilakukan pada saat jari jumpa adalah ketika menggiring ikan. Para nelayan bergerak dari pinggir menuju ke tengah laut sambil mengepak-ngepakkan tangan untuk menakut-nakuti ikan. Oke, kita ikuti bapak-bapak saya. Sepertinya saya terlalu jauh. Keenakan berenang karena ini visibility-nya bagus banget, biru sekali. Dalam kegiatan jari jumpa ini, saya juga bisa menyelam bebas bersama ikan-ikan karang, menikmati pemandangan dasar laut Kojadoi yang indah. Kita sudah mendekati jaring ya. Lumayan di dalamnya, sepertinya 2 meter lebih ini saya kicking terus. Meskipun tidak berada di perairan dalam, melakukan jari jumpa perlu skill berenang dan pernafasan yang bagus. Dapat satu ikan. Ini ikan apa ya, Bang? Ikan jenggot. Di sini sebutannya ikan jenggot. Dapat satu, lumayan. Ayo cari lagi. Sebutan lain bagi ikan ini adalah red mullet. Namun lebih lazim disebut ikan jenggot karena ciri khas sungut menjulurnya. Setelah kita giring ikannya, sejauh ini dapat satu ikan jenggot. Ini dia. Ini belum semua jaring kita tarik. Dilihat dulu, kalau kurang kita pindah lokasi ya Pak. Iya. Tebar jaringnya lagi.
masih dapat banyak dari yang pertama, dan saya bantuin Bang Dimas karena bisa jadi jaringnya nyangkut-nyangkut, harus sambil diambilin dulu. Lumayan ya, Pak? Ya, lumayan. Dapat lebih. Ya, oke, alhamdulillah. Lanjut dulu. Menangkap ikan karang dengan metode jari jumpa seperti ini lebih aman bagi ekosistem. Para nelayan dapat melepaskan ikan-ikan hias atau ikan-ikan yang dilindungi kembali ke laut. Penduduk Pulau Kojadoi didominasi oleh pelaut dari suku Bugis. Santapan sehari-hari warga lokal pun diwarnai oleh kuliner khas Sulawesi. Nah ini ikan hasil dari jari jumpa mau kita masak, simpel aja, ikannya dibakar dan dipadu-padankan dengan sambal colo-colo. Tapi sebelum dibakar ikannya mau dilumuri garam dan juga jeruk nipis supaya lebih segar. Mas Wil, api sudah siap kah? Ya, Mbak. Ini ikannya siap bakar. Sembari menunggu ikan matang, kami menyiapkan colo-colo, sambal mentah yang memiliki cita rasa asam. Tambahan irisan tomat dan daun kemangi menjadi pertanda hidangan siap disantap. Enak banget. Ikannya udah jelas masih fresh banget, nggak ada amis-amisnya. Terus dari sambal colo-colo ini memberi cita rasa manis, pedas, gurih, semuanya tercampur dengan sempurna. Ini makanan sederhana tapi rasanya mewah. Ikan bakar dan sambal colo-colo merupakan paduan yang tepat untuk menikmati tangkapan kami kali ini. Manisnya daging ikan berpadu dengan pedasnya sambal colo-colo yang segar. Saya jadi belajar lebih dalam tentang kebersamaan dan gotong royong hari ini. Dari mulai mengambil ikan bersama-sama sampai makannya pun bersama-sama, inilah salah satu hal yang menjadikan petualangan saya semakin bermakna. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulau Kojadoi yang memiliki wilayah perairan laut yang biru dan tenang ini pun menjadi habitat beragam biota laut. Salah satu hewan laut yang dapat ditemui dengan mudah di pesisir Kojadoi adalah bulu babi. Iklim tropis yang hangat dan terumbu karang yang tersebar membuat biota laut ini mudah ditemukan di perairan Nusantara. Ini dia yang kita cari-cari. Bulu babi, si kecil non berbahaya ini. Emang lumayan banyak tadi ya, bergerombol di antara pasir-pasir, lamun dan terumbu karang. Dan kalau di sini nggak boleh seperti ini, memakai alat ganco yang melengkung atau kayu-kayu yang memiliki ranting supaya bermudah untuk mengambilnya. Contohkan seperti ini. Rasanya yang lezat dan gizinya yang tinggi menjadikan hewan ini digemari warga lokal sebagai bahan makanan sehari-hari. Akar-akar bakal ya Pak? Ini ada obstacle juga, ada akar-akar bakal yang sedikit runcing ke atas, sedikit berbahaya, tapi ada segerombolan juga di sana. Beruntung sekali ya, ini lagi musim dan gak sepanjang tahun tuh banyak. Kita dapat banyak sekarang. Kumpulkan lagi Pak. Bakau merupakan salah satu habitat landak laut karena akarnya dapat menjadi tempat berlindung yang tepat. Selain itu, pohon ini juga menyediakan zat organik sebagai sumber makanan landak laut. Harus berhati-hati megangnya, karena alat dia untuk berjalan sekaligus pertahanan diri adalah durinya ini yang sangat tajam dan berbahaya. Kalau terkena lapisan kulit, bisa demam dan juga nyeri, jadi harus hati-hati juga. Kalau dipegang seperti ini saja, aman, tapi tetap harus berhati-hati. Biasanya tuh kalau kena duri ini saat terinjak atau tekan dengan kulit kita, itu yang paling berbahaya.
Dia bergerak-gerak. Duri landak laut memiliki racun yang disebut histamin. Reaksi alergi yang ditimbulkan ini dapat bersifat parah tergantung dari jenisnya dan kekebalan tubuh kita. Nah, jadi memang bulu babi ini banyak sekali berada di antara terumbu karang. Nah, kalau sampai overpopulasi akan merusak terumbu karang tersebut. Jadi kalau kita ambil secukupnya ini, kita dapat manfaatnya sekaligus menjaga ekosistem yang ada. Bulu babi merupakan hewan yang terbilang rakus, sehingga dapat mengurangi persediaan makanan bagi biota air lainnya. Tak hanya itu saja, bulu babi juga hidup di terumbu karang dengan cara mengikis dan menggali lubang di permukaannya. Bagian yang dikonsumsi dari bulu babi adalah gonatnya atau kelenjar kelamin. Untuk mendapatkan ukuran gonat yang besar, harus mendapatkan bulu babi yang berumur 2-3 tahun. Enak sekali, cita rasa lautnya sangat terasa. Bapak, begini saja sudah enak, gimana kalau dimasak? Enak lagi. Lebih enak lagi ya? Iya. Jadi habis ini kita masak aja ya? Iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di beberapa daerah, landak laut merupakan hasil laut yang diperdagangkan secara luas. Namun di Kojadoi, pemanfaatan hewan ini masih terbatas untuk konsumsi pribadi. Bagaimana nih? Kita ayak. Ini saya sama Pak Ridu sedang membersihkan duri dari bulu babi. Jadi ada 2 teknik, bisa dipukul-pukul. Cuman untuk mempersingkat waktu kita bisa ayak seperti ini menggunakan jari. Dan memang cepat sekali ya keluar semua. Dan ini kita mau masak apa Pak? Kukure ya? Kukure. Itu salah satu makanan tradisional di sini. Percampuran budaya Sulawesi masih terlihat dari kuliner yang terdapat di Pulau Kojadoi. Kukure merupakan hidangan yang berasal dari Wakatobi menggunakan bulu babi sebagai bahan utamanya. Oke, ini kita sedang membelah-belah untuk membersihkan isi dari bulu babinya. Ini udah aman sekali untuk dipegang ya. Jadi caranya kita harus membelah di bagian atas, pas tepat di giginya. Karena nanti kita akan masakkan bahan-bahan di dalam sini, jadi kita congkel atasnya seperti ini. Kukure tidak membutuhkan beragam bumbu, namun untuk menambah cita rasanya, kami menambahkan bawang merah dan potongan tomat. Nah, ini saya masukkan semua beras dan bumbu-bumbunya. Kemudian setelah ini, Pak Yamin menutup menggunakan daun kelapa. Jadi ini sistemnya memang seperti membuat ketupat, cuman nggak kita kukus, bakalan kita rebus secangkang-cangkangnya. Saya makin penasaran nih Pak. Kayaknya bakal enak dan unik sekali ini. Nah, emang harus dicungkil sampai dalam, sampai dapat telur-telurnya tuh. Rasanya menyatu, lebih dominan nasinya, tapi begitu dapat gonatnya, rasa gurih, rasa laut yang khas juga. Terus kita nggak pakai garam pun udah terasa gurih dan asin. Tanpa beragam bumbu, kukure bulu babi memberikan cita rasa laut yang khas. Selain lezat, bulu babi juga menjadi salah satu sumber protein, zat besi, dan juga omega 3 yang bagus bagi kesehatan tubuh kita. Memang ya, hasil laut dari Pulau Kojadoi ini terbukti melimpah. Berbagai hasil ada, salah satunya bulu babi ini. Dan saya nyobain lagi salah satu kuliner khas anak pesisir yang ternyata diolah sedemikian rupa, luar biasa enak. Ini pas banget nih, jadi makanan alternatif saat lagi di laut. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Kabupaten Ngada Flores memiliki kontur alam berupa dataran tinggi, memudahkan masyarakat untuk menggembalakan binatang ternak yang didominasi oleh kerbau. Bukan hanya dianggap sebagai hewan ternak biasa, kerbau memegang nilai budaya tertentu bagi warga setempat. Ini saya sudah berada di dataran tinggi Padang Savana, tepatnya di Desa Mainai. Nah, kali ini saya mau ikuti aktivitas warga setempat, tapi bukan untuk piknik ya. Om Anis ini udah asik banget bawa ukulelenya, melainkan kita mau gembala kerbau. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai kearifan lokal yang masih dijaga, warga lokal menggembalakan kerbau dalam jumlah besar. Ini sudah terlihat kerbau-kerbaunya, dan memang totalnya ini banyak sekali puluhan ekor, tapi sudah terpisah. Jadi tadi Om Vitalis ke bawah menghalau kerbau gerombolan pertama, dan kita sudah melihat gerombolan keduanya nih. Ada sekitar 18 ekor ya Om? Ya, 18. 18 ekor. Ya. Sebagai herbivora yang membutuhkan pakan dalam jumlah besar, penggembala kerbau secara bergantian menggiring kerbau untuk merumput di bukit. Ada gurunya, ada punya gurunya. Udah masakan garam ya Om? Ya. Garam, salah satu snack Kira maksudnya kan yang dikonsumsi sama Ya. mereka, garam. kalau sudah goyang botolnya itu dia Oh iya, datang itu. Ayo semerapat itu. Bagi kerbau, garam dapat mencegah dehidrasi, meningkatkan nafsu makan, menjaga sistem kekebalan tubuh, serta kesehatan kulit kerbau. Senang banget dia yang main-main di Padang Savana ini. Tapi memang kita harus menghalaunya sambil membuat formasi kita bertiga ini supaya tetap on track, tidak kemana-mana. Tapi sudah jauh sekali. Ayo Om. Salah satu tantangan dalam menggembalakan kerbau di bukit terbuka adalah penggembala harus menjaga kerbau-kerbau agar tidak terpisah dari kawanan. Jadi memang fungsinya kita ini menggembala supaya mereka tetap satu formasi, tidak ada yang hilang, tidak ada yang kesasar. Jadi akhirnya mereka tahu sendiri. Pinter ya, udah kayak manusia, tahu rumahnya. Dalam satu gerombolan, biasanya ada beberapa ekor kerbau dominan yang selalu diikuti kawanannya. Kerbau dominan sudah dilatih sejak kecil untuk membantu para penggembala, sehingga lebih mudah untuk menggiringnya pulang ke kandang ketika hari sudah sore. Ini pas banget. Kita di dekat kandang, sudah sampai kandang. Dan kerbau-kerbaunya juga di sekitaran belakang. Sudah masuk. Kalau mau masuk, manggilnya kono gitu ya? Kono. Artinya apa tuh Om? Artinya masuk. Masuk. Kono. Kalau keluar berarti gedo. Gedo keluar. Ketika berada dalam kandang seperti ini, penting untuk menjaga kerbau untuk tidak saling bertengkar. Nah, jadi kerbau-kerbau yang kita gembala ini sudah siap jual. Kalau yang betina itu umurnya 1,5 tahun dan yang jantan 5 tahun. Dan itu bisa dijual ke berbagai daerah, salah satunya ke pasar ternak. Wah, kayaknya seru nih kalau kita bisa berkunjung ke pasar ternak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pasar hewan merupakan salah satu momen yang ditunggu bagi masyarakat Flores. Menjadi sarana transaksi beragam hewan ternak, termasuk kerbau. Nah, ini saya dalam perjalanan menuju ke pasar ternak Boawai di Nagegeo. Nah, ini saya sama Bapak sudah mau membawa kerbau ternak yang sudah mau dijual. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setiap daerah memiliki jadwal pasar hewan yang berbeda. Biasanya diadakan seminggu sekali sesuai jadwal yang telah ditentukan. Akhirnya sampai juga di pasar ternak. Ini memang banyak sekali bermacam-macam hewan ternak, dari mulai sapi, kerbau, kuda, banyak sekali. Dan memang semua orang dari berbagai daerah akan menjual hewan ternaknya di sini. Seperti Pak Adam nih, dia tinggal di daerah perbatasan Ende, 2 jam ke sini jauh-jauh. Emang karena ini salah satu pasar terbesar yang ada di Flores.
memiliki lokasi yang strategis tepat di antara kabupaten, membuat Pasar Wairebo menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah. Ini jual berapa, Bang? 13 juta. Wih, termasuk yang sudah besar atau masih sedang? Besar. Udah besar ya? Oke. Ini dia sudah ada yang mau dilepas, dijual harganya 13 juta. Sekarang kita mau naikin ke pickupnya, saya mau bantu juga. Bisa ya, Bang? Kerbau memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan hewan ternak lainnya, karena sering menjadi syarat dilangsungkannya upacara adat. Wah, ini ada yang menarik perhatian saya ini. Kerbaunya berbeda sekali. Warnanya pun juga berbeda ya, Bang? Iya, berbeda. Ini saya dengar-dengar mahal loh, Bang. Berapa harganya? Kalau ini saya buka dengan harga 150. 150 Iya, juta. Iya. Wow. Harga kerbau bervariasi tergantung pada jenis kelamin, usia, ukuran, dan kelangkaan kerbau. Kerbau dengan sedikit corak albino memiliki harga yang lebih tinggi karena dianggap sebagai hewan yang suci. Nah nih ada kuda juga. Abang, ini kuda harganya berapa? Kalau yang ini 10,5. 10,5, belasan juta ya. Dia mahalnya dari jenisnya kah? Karena dia hewan sudah mulai langka. Udah mulai langka juga ya? Makanya dia mahal. Kuda juga menjadi salah satu komoditas binatang ternak unggulan dari Flores. Sebagai salah satu daerah penghasil kuda lokal, kuda Flores memiliki ciri khas tersendiri dan cukup sulit ditemui di daerah lain. Di setiap sudutnya di sini banyak sekali ya dari berbagai macam kelompok ternak, dan di sini banyak babinya. Masyarakat pun lebih antusias mungkin karena peminatnya pun juga lebih banyak. Oke, ini saya sudah berkeliling di Pasar Bawah, Pasar Rebo ternak ini, dan memang ya antusiasme masyarakat memang menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu lah, karena ini pasar yang diadakan setiap 1 minggu sekali. Setelah ini saya akan lanjutkan perjalanan, ikuti jejak saya, jejak petualang. Flores, pulau dengan keberagaman suku yang memiliki kebudayaan adat yang masih terjaga. Salah satunya adalah masyarakat Kampung Bela yang terletak di Kabupaten Ngada. Tidak hanya upacara adat, masyarakat Bela juga masih melestarikan cara-cara tradisional dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pemanfaatan bambu. Banyak sekali desa-desa di daerah Bajawa ini yang memanfaatkan bambu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, saya akan bagi tugas, ada abang-abang yang akan melanjutkan aktivitas, dan saya dan Abang Ngere dan Abang Selis akan mencari bambu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bye-bye. Kampung Bela dikaruniai bentang alam yang indah berupa kemegahan Gunung Inerie. Hutan-hutan bambu di sekeliling kampung menjadi salah satu anugerah yang masih terjaga keasriannya. Jadi kita udah sampai di hutan bambu, dan memang Kampung Bela ini memang di sekelilingi banyak sekali hutan bambu, dan nggak boleh sembarangan ngambilnya ya, karena ada pemiliknya masing-masing, dan bambu yang mau kita ambil ini punyanya Bang Felis ya, Bang? Bambu-bambu di sini pada dasarnya tumbuh liar di sekitar perkebunan warga, namun kemudian dibudidayakan oleh masing-masing keluarga. Untuk memperoleh dan memanfaatkannya, warga harus menunggu selama bertahun-tahun. Ini nih bambu yang akan kita potong. Usianya kurang lebih 4 tahun ya, Bang. Itu sih yang udah cocok banget bambu-bambu ini untuk dijadikan furniture atau bahan bangunan. Dan tandanya nih ada seperti jamur-jamur berwarna putih dan daunnya juga rindang. Bambu yang dipilih tentunya yang sudah batang tua karena lebih kokoh dan sedikit kandungan airnya. Akhirnya berhasil juga dipotong. Luar biasa ya, tinggi sekali. Ini ada kali 20 meter lebih ya, Bang? Bambu jenis butung memiliki ukuran yang tergolong besar, sehingga sering digunakan sebagai rangka utama rumah tradisional.
Nah ini nih perbedaan bambu yang sudah dibelah. Ternyata dalamnya juga harus dipotong-potong karena ini tajam sekali untuk mempermudah dan aman juga saat kita bawa. Ini beberapa udah siap dibawa ya Bang Ero? Oke, ayo kita bawa duluan Bang. Jadi pemanfaatan bambu di Kampung Bela ini beragam sekali ya. Salah satunya untuk membangun rumah. Ini saya lagi bantu-bantu juga. Dan memang ternyata dibangun menggunakan bambu ini sangat kuat sekali loh. Bahkan sampai 1 tahun gak rusak-rusak. Luar biasa. Ini nggak dipaku ya Bang? Nggak dipaku ya, ditata saja. Keren banget. Sudah menjadi tradisi turun-temurun ketika membangun atau renovasi rumah yang terdapat dalam kampung adat dilakukan secara gotong royong. Selain lebih kuat, bambu kering juga relatif lebih ringan sehingga lebih mudah untuk dimanfaatkan. Oke, jadi atap bambu ini dipasangnya menghadap atas dan bawah seperti puzzle ya, jadi saling menopang. Perbaikan rumah tradisional hanya mengandalkan bahan-bahan alami, tanpa menggunakan paku sama sekali. Namun istimewanya, seni arsitektur tradisional ini dapat bertahan hingga bertahun-tahun lamanya. Tidak hanya terlihat pada arsitekturnya saja, pemanfaatan bambu bagi suku Ngada terasa pada setiap aspek kehidupan, termasuk hiburan rakyatnya. Nah ini nih teman-teman lagi menarikan tarian tradisi Bajawa Sago Alu. Ini terlihat seru sekali dan pastinya saya bakal ikutan main. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tarian yang merupakan identitas masyarakat Flores ini bernama Sagu Alu atau Rangku Alu yang mengajarkan seni ketangkasan. Nah jadi tarian Sago Alu ini memang biasa dilakukan sebagai wujud perasaan gembira apalagi setelah bangun rumah seperti ini. Sagu Alu memiliki ciri khas yang terletak pada penggunaan bambu. Bukan hanya menjadi bagian dari gerak tari, ketukan dari bilah bambu juga menambah ritme dari alunan musik. Berhenti? Oke. Udah mulai ketemu nih ritmenya. Tapi emang susah-susah gampang. Karena kita harus menghindari terjepit oleh bambu. Dan emang tenaga terkuras banget. Tapi asik ya Kak? Luar biasa sekali. Ternyata pemanfaatan bambu bagi kehidupan manusia ini sangat beragam. Dari mulai untuk bangunan rumah hingga dijadikan permainan tradisional seperti ini yang tentunya harus dilestarikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wah, makin kenceng ya. Saksikan program spesial Ramadan Trans 7 Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu jam 4.30 dan 12 siang hanya di Trans 7. Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu selama Ramadan